Shalom warga kerajaan. Pada beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang seorang bapak yang diperintahkan Tuhan untuk mendidik, melatih anak-anaknya. Di sana Abram diberi perkataan Zava. Zava itu adalah seperti komandan kepada anak buah di dalam militer. Nah, tetapi zaman sekarang ini anak-anak itu begitu diberi kebebasan. Karena itu firman Allah mengatakan akhir zaman ini roh yang bekerja adalah roh kedurhakaan. Karena itu warga kerajaan, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Nanti suatu tua dia tidak akan menyimpang. Kalau sekarang ini dia menyimpang, didikan waktu muda itu akan kembali. Bahkan orang komunis berkata begini di Rusia ya. Berikan saya anak di bawah 5 tahun. Seumur hidup dia akan menjadi seperti itu. Mereka mengerti the golden years. Karena itu pada saat ini kalangan dewasa muda yang punya anak-anak, jangan memanjakan mereka. Ya, saya pernah ngalami dimanjakan dan jadi rusak, saudara. Sebab memanjakan itu bahasa Inggris kan to spoil. To spoil apa? Membiarkan jadi busuk, korup. Karena itu didiklah anakmu sesuai firman Tuhan. Kita melihat bapak yang gagal. Itu adalah Lot. Lot itu tinggal di Sodom. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan ketika dua malaikat datang untuk memberitahu Sodom, Gomora, Adma, Seboim ya akan dia tunggang balikan oleh Tuhan ya. Dan juga Zoar mestinya. Maka pada saat itu ketika dia berbicara kepada kedua putri dan kedua calon mantu ini agak yang lain karena semuanya itu LGBT kan. Tapi yang dua ini mungkin bisexual, I don't know. Dan ketika dia menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan malaikat, mereka tertawa. Firman Tuhan jadi ejekan. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Ya, karena itu takut akan Tuhan itu memberikan orang akal budi. Dia seorang yang gagal dan kita tahu bagaimana akhirnya kedua putrinya berhubungan seks dengan dia. Karena takut tidak punya keturunan. Bayangkan saudara. Contoh yang lain adalah Nuh. Nuh itu pertama-tama berhasil mendidik anaknya. Berhasil apa? Mau masuk ke Bahtera. Dan membantu dia ketika putranya ikut membangun yaitu Bahtera itu. Dan kemudian di Bahtera cuma ada 8 orang. Nuh dan istrinya dan 3 putra tentu bersama ketiga menantunya. Tetapi dia tidak melanjutkan sampai dengan tuntas. Dia tidak memberikan contoh yang baik. Kita tahu Tuhan memberikan seluruh bumi. Dia sibuk dengan apa mainan barunya. Yaitu kebun anggurnya. Dan kemudian dia minum anggur itu sampai mabuk dan telanjang. Dan kita melihat sampai sekarang ketika golongan besar keturunan pada Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Itu punya karunia yang berbeda, berkat yang berbeda. Pertama keturunan Shem. Di situ ada Yahudi, di sana ada Arab. Lalu kemudian Yafet yang menurunkan keturunan-keturunan di yaitu di Europe dan sebagainya. Ham tidak berarti hitam. Ham itu berarti panas. Dan mereka sempat menjadi budak. Saudara, karena perkataan seorang ayah yang mengutuk Ham dan Kanaan putranya. Karena itu para orang tua hati-hati apa yang kau katakan tentang anakmu. Beri nama yang baik. Ucapkan yang baik. Sebab masa depan mereka itu terpengaruh dengan berkat yang kita ucapkan. Kita lihat bagaimana Esau menangis ketika dia kehilangan berkat terutama yang diberikan pada Yakub yang menjadi Israel. God bless you kiranya warga kerajaan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Rock Sumbawa. Kita berjumpa lagi dalam minggu ketiga di bulan Juli ini. Saya percaya kita semua sudah sangat rindu untuk berkumpul kembali beribadah bersama. Tapi saya percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjumpai masing-masing saudara di tempat kediaman kita masing-masing. Dan hadiratnya pasti sanggup untuk melawat dan menguatkan kita. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah minggu ini.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Sampai dengan hari ini pertolongan-Mu pada kami Tuhan tidak pernah terlambat. Kami percaya penyertaan Tuhan yang meluputkan kami dari segala bahaya dan segala pandemi itu tidak akan sanggup untuk menyentuh kami Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Dan kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Kami rindu Engkau disenangkan Tuhan lewat pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
Kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia berkata bahwa kita lebih berharga dari burung di langit dan rumput di ladang. Dia yang akan memelihara kita. Tetapi carilah dulu kerajaannya dan Dia akan menambahkan semuanya kepada kita. Amin saudara. Yes. Oh ha, oh ha. Oh ha, oh ha. Ku pandang burung di langit yang tak menabur, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Ku pandang rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir, karena ku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok. Ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadaku. Oh ha, oh ha. Oh ha, oh ha. Ku pandang burung di langit yang tak menabur, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Ku pandang rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir, karena ku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok. Ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadaku. Oh ha, oh ha. Oh ha, oh ha. Tak perlu aku khawatir, karena ku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok. Ku berharga melebihi
jadi dulu kerajaanmu Tuhan, dan kebenaranmu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadaku. Oh, ha, oh, ha. Oh, ha, oh, ha. Oh, ha, oh, ha. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu.
Kami butuh Engkau, kami rindu Engkau, penuhi kami, tuh kami sanggup menjadi jawaban yang dunia butuhkan. Bersama Roh-Mu kami mampu, Yesus Kau yang beri kekuatan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Lewat ibadah online ini kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terlebih untuk kebenaran firman-Mu, biar Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran-Mu, sehingga kami yang mendengarkannya, kami dapat mengalami Tuhan, dan hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengambil alih pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama memulai ibadah online kita. Untuk di bulan Juli ini kita masih tetap dengan tema Empower. Beberapa minggu yang lalu sudah disampaikan tentang Empower. Hari ini saya akan menyampaikan tentang Empowerment, adalah pemberdayaan. Pemberdayaan artinya tindakan dalam memberikan wewenang kepada seseorang sehingga dapat melayani dengan efektif. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mampu memberdayakan seluruh jemaatnya. Nah, seorang pemimpin yang memiliki hati Bapa pasti akan memberdayakan orang lain atau pengikutnya untuk mencapai kesempurnaan dengan Kristus. Perlu diketahui bahwa empower adalah sesuatu yang tidak boleh kita lalaikan. Pemberdayaan itu seperti memberi pupuk agar jemaat dapat bertumbuh dan berbuah dan berkali lipat. Nah, hari ini kita akan belajar di dalam Alkitab. Kita menemukan seorang model, mentor yang ideal, yang patut kita teladani, yaitu Yesus, Sang Guru Agung. Bagaimana caranya Yesus memberdayakan murid-muridnya? Mari kita buka di dalam Matius 5 ayat yang ke-1 dan 2. Matius 5 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Nah, Yesus melihat orang banyak itu, dan dengan murid-muridnya dia mulai berbicara dan mengajar. Cara yang pertama Yesus memberdayakan murid-muridnya yaitu memberikan pengajaran. Yesus sering menyampaikan berbagai perumpamaan, mendiskusikan masalah dengan ke-12 muridnya. Di dalam Lukas 8 ayat 4, di dalam Lukas 8 ayat 4, kita akan baca, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Ketika Yesus mengajar, dia suka memberikan sebuah
perumpamaan. Ya, perumpamaan. Lanjut ayat yang ke-5. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya tentang seorang penabur. Yang pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, di batu-batu. Yang ketiga, di semak duri. Yang keempat, di tanah yang subur. Yesus menunjukkan perumpamaan kepada murid-muridnya. Bahkan dia di ayat yang ke-11 menyampaikan tentang arti perumpamaan itu. Di ayat yang ke-11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, ini pengajaran Yesus kepada murid-muridnya tentang sebuah perumpamaan. Nah, Yesus juga suka berdiskusi dengan murid-muridnya. Ya. Dia berdiskusi dengan murid-muridnya seperti di dalam Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Yesus bersama murid-muridnya melakukan sebuah diskusi untuk membahas kata orang siapakah anak manusia itu. Nah, ini Yesus ketika memberdayakan murid-muridnya, dia memberikan pengajaran. Jadi di dalam pengajarannya dia melibatkan banyak petuah dari dirinya dan berdiskusi tentang siapakah Yesus itu. Dan di dalam sebuah pengajaran Yesus kepada murid-muridnya ada 3 hal. Yang pertama, komunikasi. Ya. Adanya sebuah komunikasi antara Yesus dengan murid-muridnya. Ini karena ada sebuah hubungan. Ya, antara Yesus dan murid-muridnya ada sebuah hubungan, karena ketika mereka ada sebuah hubungan atau terkoneksi, maka akan ada sebuah keterbukaan. Ini sangat diperlukan dalam sebuah komunitas. Karena tempat yang tepat untuk seseorang diberdayakan atau memberdayakan ada dalam sebuah komunitas. Kalau di kita ada dalam sebuah KM atau komsel. Tetapi masih ada juga orang-orang yang belum mau bergabung di dalam sebuah komunitas. Alasannya apa? Karena takut terbuka, karena takut untuk nanti diceritakan dan lain-lainnya. Mengapa dalam sebuah komunitas kita perlu keterbukaan, ya?
Karena komunitas yang sejati, keterbukaan itu menyebabkan komunitas menjadi komunitas yang sejati. Saya ulang ya, komunitas yang sejati diawali dengan keterbukaan. Ya, diawali dari keterbukaan. Mengapa kita harus terbuka? Karena keterbukaan itu awal dari kesembuhan atau pemulihan. Di dalam sebuah komunitas kita perlu keterbukaan. Nah, keterbukaan tidak boleh dipaksakan. Kamu harus terbuka dengan saya, kamu harus terbuka dengan pemimpin. Tetapi keterbukaan itu ditularkan oleh pemimpinnya atau mentornya. Karena ini sangat penting. Ya. Ada statement dari Edwin Lewis Cole, di mana tidak ada komunikasi, maka ketidaknormalan terjadi. Pentingnya sebuah keterbukaan di dalam sebuah komunitas, di mana kita harus saling menjaga. Banyakan kita tidak mau terbuka karena takut diceritakan kepada si A, si B, si C. Ya, ingat, sebagai seorang pemimpin atau orang-orang yang dipercayakan, kita harus menjaga integritas itu. Seperti di Amsal dikatakan bahwa orang yang dapat dipercaya akan menggembalakan banyak orang. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya sehingga komunitas kita saling terbuka, saling mendukung. Nah, bagian yang kedua di dalam pengajaran Yesus, Yesus memiliki teknik kepada murid-muridnya, yaitu tentang pertanyaan. Seringkali di dalam pengajaran Yesus, Yesus memberikan sebuah teknik pertanyaan kepada murid-muridnya. Kita kembali di dalam Matius 16 ayat 13. Ini contoh Yesus mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Matius 16 ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Next. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, kita lihat teknik yang digunakan Yesus dalam memberdayakan murid-muridnya adalah teknik mengajukan pertanyaan. Mengapa? Ya, mengapa Yesus mengajukan sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya, siapakah Mesias itu? Karena ketika seseorang mengajukan sebuah pertanyaan itu akan mendatangkan transformasi yang hebat. Adanya sebuah perubahan. Yang kedua, melalui pertanyaan, pikiran kita akan terbuka. Pikiran kita akan terbuka. Kita dapat mengevaluasi diri. Oh iya. Dan menemukan jawaban sendiri dan mendatangkan pencerahan ilahi. Kita lihat satu contoh lagi di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, ini teknik yang digunakan oleh Yesus kepada Petrus. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak manusia, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17.
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 18. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Teknik pertanyaan Yesus yang diberikan kepada Petrus, bahwa Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu sebuah teknik yang digunakan Yesus di dalam memberdayakan Petrus. Ya, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, pikirannya terbuka. Karena Petrus sebelumnya telah menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus. Tetapi ketika Yesus bertanya ini, melalui pertanyaan, pikiran Petrus menjadi terbuka dan dapat mengevaluasi diri. Oh ya, aku telah menyakiti Tuhan, aku telah menyangkal Yesus. Bahkan sampai 3 kali Yesus menyampaikan sebuah pertanyaan, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Akhirnya Petrus menemukan jawaban sendiri dan dia mendapat pencerahan. Hatinya sangat sedih. Itulah teknik yang digunakan Yesus kepada murid-muridnya untuk mengalami sebuah perubahan. Yang ketiga, pengajaran Yesus kepada murid-murid yang ketiga, memberi afirmasi atau kata-kata yang meneguhkan. Nah, kita lihat di dalam Lukas 3 ayat yang ke-22. "Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, 'Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.'" Ya. Jadi ini adalah afirmasi Bapa kepada Yesus yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Afirmasi adalah kata-kata peneguhan, kata-kata yang menguatkan. Ini sangat diperlukan dalam sebuah komunitas untuk memberdayakan orang lain. Karena kata-kata kita ini ada keluar kata-kata berkat dan juga kata-kata kutuk. Kita mau pilih yang mana? Nah, jadi ketika kita ada di dalam sebuah komunitas, kita memberdayakan orang lain, gunakan kata-kata afirmasi atau kata-kata peneguhan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Di dalam komunitas kita perlu banyak memberikan afirmasi, khususnya dalam masa pandemi seperti ini. Mungkin banyak orang-orang di sekitar kita, anggota KM kita, jemaat-jemaat kita yang mengalami masa yang krisis, masa kesulitan. Perlu kita memberikan afirmasi kepada satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena itu akan membangkitkan roh daripada orang lain, daripada jemaat kita. Ketika Yesus Bapa berkata, "Engkau anak yang kukasih, kepadamulah aku berkenan." Nah, ketika kita di dalam keadaan lemah, ketika kita di dalam keadaan down, nah, kita membutuhkan afirmasi, peneguhan-peneguhan, penguatan dari orang-orang yang di atas kita, orang-orang yang mementor kita. Kita perlu memberikan penguatan supaya apa? Roh kita bangkit. Kalau saudara tahu, di dalam tubuh kita ada namanya hormon kortisol, ya. Ketika seseorang memperkatakan hal yang negatif, itu daya tahan tubuh kita ini melemah. Kebanyakan orang yang mengalami lemah tubuh, nomor satu karena di dalam dirinya banyak pikiran-pikiran yang negatif. Karena apa? Hormon kortisolnya muncul sehingga daya tahan tubuhnya itu melemah. Ketika orang lain memberikan afirmasi, memberikan penguatan,
janji-janji Tuhan dinyatakan, maka roh kita, imun kita ini akan bertambah, akan naik, sehingga kita terhindar dari segala sakit penyakit. Amin. Ya. Nah, untuk yang berikutnya, cara yang Yesus lakukan, yang pertama tadi tentang pengajaran, yang berikutnya ini demonstrasi. Apa maksudnya? Yesus adalah menjadi model dalam mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Lihat Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Seringkali pemimpin hanya memberikan instruksi tanpa memberi sebuah contoh yang jelas kepada yang dipimpinnya. Itu kebanyakan orang tidak respect. Yesus selalu mengajarkan kepada kita, memberikan contoh kepada murid-muridnya. Saat Yesus mengajak murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani, Yesus memberikan contoh, ayo sama-sama kita berdoa. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Yesus berdoa semalam-malaman. Tapi apa yang dilakukan murid-muridnya? Murid-muridnya tertidur pulas. Ya. Nah, Yesus memberikan model, memberikan contoh atau mendemonstrasikan hidupnya untuk menjadi teladan. Ya. Saat Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus memberikan sebuah teladan. Pada zaman itu, bahwa itu adalah tugasnya seorang pelayan untuk membasuh kaki setiap orang yang masuk ke sebuah rumah. Ya, tradisinya seperti itu. Dan sikap itu yang dicontohkan oleh Yesus untuk memberikan teladan kepada murid-muridnya di dalam melayani orang lain. Nah, sebagai pemimpin, kita tidak dapat melatih apa yang belum kita lakukan. Jadi sebagai pemimpin kita perlu memberikan model, teladan, dan contoh bagi orang-orang yang kita pimpin. Nah, anak kita tidak selalu mendengarkan apa yang kita katakan, tetapi mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang punya anak akan paham seperti ini. Mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Mereka tidak akan mendengarkan apa yang kita katakan, tetapi mereka akan lebih banyak meniru apa yang kita lakukan. Jadilah role model yang baik untuk anak-anak kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Berikutnya, yang ketiga, yang pertama tadi tentang pengajaran, yang kedua demonstrasi, yang ketiga pembelajaran melalui pengalaman atau experiential learning. Yesus memberikan kebebasan kepada muridnya untuk mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Mari kita lihat di dalam Markus 6 ayat yang ke-7. Markus 6 ayat yang ke-7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ayat 8. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa di dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Bolehlah memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaslah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka.
ketika Yesus sudah memberikan contoh teladan, Yesus mengajak untuk murid-muridnya belajar melalui pengalaman atau experiential learning. Ya, murid-murid diajar untuk berdua-dua memberitakan Injil dan mengusir setan. Nah, kita lihat yang kedua, Yesus mengajar kepada murid-murid di dalam Matius 14 ayat 26 sampai 33. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya. Jadi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang prinsip iman. Tuhan berkata, "Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, mengapa kamu tidak percaya? Kita lanjutkan ayat yang ke-17. 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku, datanglah kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, Yesus memberikan sebuah teladan kepada murid-muridnya tentang praktek iman. Tentang praktek iman, di mana Yesus mengajarkan tentang iman. Mengapa kamu tidak percaya? Tenanglah. Dan contoh satu lagi, ketika murid-murid gagal saat mengusir setan di dalam Matius 17 ayat 16 sampai 21. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini pengajaran Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka gagal di dalam praktek lapangan, ya. Yesus mengajarkan bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, pengalaman praktek terjun secara langsung itu akan membuat orang lebih pengalamannya akan lebih didapat. Ketika saya sekolah Alkitab, belajar tentang bagaimana cara mengusir setan, tetapi di sana tidak pernah mengusir setan. Tapi sampai pelayanan di Sumbawa pertama kali praktek di sini, langsung dihadapkan, bagaimana cara pelepasan, bagaimana cara mengusir setan. Itu lebih teringat daripada teori waktu itu. Tetapi ketika kita praktek langsung, kita akan mengalami, oh iya, perubahan sampai saat ini pun ingat. Nah, di dalam pembelajaran pun, kalau kita dengan metode berkhotbah begini, ya, atau dengan membaca itu hanya 10%. Kita mendengar saja 20%. Apalagi ibadah online mendengar satu sisi mungkin hanya 20%. Ketika melihat juga 20%.
Ketika kita mendengar dan melihat 50%. Ketika kita berbicara 70%. Tetapi ketika kita mempraktekkan itu 90%. Oke. Ya, yang terakhir, apa yang Yesus lakukan? Memberi feedback atau penilaian kepada murid-muridnya. Yesus mengapresiasi murid-muridnya. Ya, di dalam Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, ini penilaian dari Yesus kepada murid-muridnya. Yesus menekankan sebuah tanggung jawab atas prestasi mereka, karakter mereka, kesanggupan mereka. Ingat, proses pemberdayaan itu terasa lambat pada awalnya, ya. Karena ini adalah sebuah gerakan. Jika sebuah program itu diawali dengan besar, tetapi berakhir dengan kecil. Ketika kita dalam sebuah komunitas, kita memberdayakan orang lain, seolah-olah tidak ada hasilnya. Tetapi ingatlah, dari hal yang kecil akan bertumbuh menjadi yang besar. Mari semua jemaat Tuhan, kita mau masuk di dalam sebuah komunitas yang diberdayakan dan memberdayakan orang lain. Maka gereja kita akan menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang hidup, gereja yang berkembang, karena akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Engkau adalah guru agung kami. Engkau mentor kami yang ideal. Engkau yang luar biasa mengajarkan kami, Tuhan. Bagaimana kami mau memberdayakan orang-orang di sekitar kami, supaya menjadi orang-orang yang berbuah, menjadi orang bertumbuh, berbuah, dan berlipat kali ganda. Ini menjadi kerinduan kami secara khusus untuk jemaat GBI Rock Tuhan. Kami mau masuk di dalam sebuah komunitas untuk diberdayakan satu dengan yang lain. Kami rindu semua di dalam seluruh jemaat Tuhan mau terlibat di dalam komunitas untuk kami bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Kami mau menjadi orang-orang yang memberdayakan orang lain. Dan kami mau orang-orang yang diberdayakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini. Dan jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.